rasakan Tuhan. Kami mau bersorak mengagungkan Engkau sebagai bukti karya-Mu. Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, janji-Mu yang dan amin Tuhan. Kami mau percaya, kami mau nyanyikan ini dengan segenap hati kami Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Engkau
di dalam hidupku. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat kedua tangan kita mau katakan Yesus masuk segalanya. Bagiku Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Ku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. 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 Ya Bapak Ibu ya, karena apa? Kita yang ada di GBSK sekarang ini, terutama semua yang ada di sini, kita harus selamat. Amin. Amin. Pada saat nanti Tuhan datang yang kedua kali, kita harus selamat. Ya, Bapak Ibu ya, harus selamat. Selamat. Ya, tidak hanya selamat di dalam dunia ini aja, ya, tidak hanya berhasil di dalam dunia ini, tapi apa Bapak Ibu? Kita juga berhasil ketika nanti Tuhan datang yang kedua kali, kita akan dapat tetap setia. Mari kita buka bersama-sama dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Mari kita buka bersama-sama dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saya bacakan lagi, Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikianlah firman Tuhan dalam Yohanes ayat yang ke-10. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, di mana kita dipertegaskan Tuhan pada sore hari ini untuk lebih lagi mendekat kepada Tuhan, mengingat dan lebih memelihara. Kita mengingat Tuhan tanpa disadari. Ketika saya mempersiapkan firman ini tadi pagi, saya merenungkan firman Tuhan lagi yang saya persiapkan sore hari. Ternyata besok hari Kamis itu saya lupa Bapak Ibu. Ternyata hari Kamis ternyata ada hari libur. Ternyata itu kebangkitan Tuhan dan kita semua harus wajib hadir. Kenaikan maksudnya kenaikan Tuhan Yesus, dan kita harus wajib hadir untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Di sini juga Tuhan mengingatkan kita akan keselamatan kita. Tuhan sayang kepada kita. Taruh dalam hati saya, Tuhan sayang kepada kita semua. Kepada yang dari kecil sampai yang besar. Kecil, remaja, yang sudah menikah ya, yang belum menikah, yang jomblo maupun yang sudah memasuki masa di umur yang 50 sampai 70 dan selebihnya bonus. Tuhan sayang akan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, keselamatan ini harus kita perhatikan. Pada perjanjian lama dulu Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa ciptaan Tuhan yang pertama yaitu diciptakan sebelum kita, yaitu ada nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Ya Bapak Ibu, Adam dan Hawa di situ ditempatkan di Taman Eden. Oh, sungguh sangat sempurna, taman yang begitu indah, penuh dengan limpah segala sesuatu. Kemudian karena Adam dan Hawa berdosa Bapak Ibu ya, maka dari itu Bapak Ibu, Adam
kehilangan keselamatannya. Ya, Bapak Ibu ya. Keselamatan dari Tuhan apa Bapak Ibu? Hilang. Bapak Ibu ya. Karena apa? Dia lebih mendengarkan apa perkataan daripada si iblis, ya, menuruti apa yang menjadi keinginan dirinya melalui si iblis. Kemudian apa yang dilakukan di situ? Diusir ke Taman Eden, ya Bapak Ibu. Akan mengalami susah dalam melahirkan, ya, bersusah payah mengeluarkan keringat untuk bekerja, Bapak Ibu, ya. Bahwa mereka setelah daripada itu, setelah pada zaman masa Adam dan Hawa, kita melihat bahwa manusia tidak ada yang membatasinya, ya. Setelah dikeluarkan, ya, tidak ada yang membatasi manusia itu, sehingga pada zaman Nabi Nuh manusia dibinasakan. Kenapa Tuhan kok sayang-sayang, ya, pengen umatnya selamat malah dibinasakan, ya, karena tidak ada yang membatasinya. Kemudian setelah dibinasakan dengan banjir, ya, tsunami, segala isinya ini terlap sampai ada hanya 8 anggota, ya, dari anggota Nuh, ya Bapak Ibu ya. Di situ kemudian Tuhan mengeluarkan bagaimana supaya umatku ini selamat, ya, bagaimana supaya umatku ini tidak terjebak dalam dosa. Kemudian dikeluarkanlah jangan hukum Taurat itu, jangan berzinah, jangan mencuri, ya, jangan mengingini sesama milikmu, ya. Dikeluarkan ke hukum Taurat itu. Dikeluarkan juga bagaimana jika kita berdosa pada perjanjian lama, di apa? Kita harus membawa persembahan, ya, kambing domba disembelih. Tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan kita, untuk selamat. Tetapi apa yang terjadi sampai perjanjian, sampai dalam kitab Maleakhi, Bapak Ibu ya, manusia, ya Bapak Ibu, manusia tetap kembali kepada kehidupannya lama. Walaupun sudah dikontrol sama Tuhan, bagaimana agar cara tidak melanggar perintahnya, ya, tetapi tetap sama aja, ya. Tuhan tidak bisa mengatur manusia itu, karena apa? Manusia mempunyai kehendak bebas. Jadi manusia sanggup memilih apa yang menjadi keinginannya. Maka dari itu Bapak Ibu, pada perjanjian baru ini, kasih karunia ini Bapak Ibu, Tuhan datang, ya Bapak Ibu, Tuhan datang ke dunia ini, mengorbankan dirinya. Dia memberikan contoh. Kalau perjanjian lama, ya, melalui ayam, melalui kambing, melalui domba, melalui binatang apapun, Bapak Ibu, disembelih. Tetapi dia sendiri datang ke dunia ini memberikan contoh, ya. Sebenarnya contohnya seperti ini loh, seperti ini loh, seperti ini loh, ya. Dia sampai datang ke dunia ini memberikan contoh berinkarnasi, yang firman itu adalah Allah, dan Allah adalah firman. Berinkarnasi, ya, firman itu menjadi manusia. Datanglah bumi ini memberikan kita teladan-teladan. Maka dari itu Bapak Ibu, jadilah kitab suci kita ini, ya, yang merupakan adalah teladan bagi kita untuk kita dapat selamat. Tuhan memberikan perintah-perintahnya dalam kitab suci ini, ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dalam keselamatan itu adalah, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, keselamatan itu adalah suatu keadaan aman dalam suatu kondisi yang aman. Secara fisik, ya, secara sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan. Ya Bapak Ibu ya, terhindar dari semuanya itu ada faktor-faktor yang menyebabkan hal itu. Untuk mencapai hal ini Bapak Ibu, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi maupun kesehatan. Itu adalah terjemahan kamus besar bahasa Indonesia. Jadi keselamatan itu adalah kita bebas, ya, bebas dari segalanya. Kalau dalam rohani kita bebas dari dosa kita, dari kutuk masa lalu kita. Tuhan memberikan kebebasan, ya, terhadap apa yang mengancam, mengintimidasi kita pada masa lalu. Tuhan memberikan keselamatan itu Bapak Ibu. Untuk mencapai hal ini dapat dilakukan perlindungan. Kamus Besar Indonesia melakukan untuk mencapai hal ini. Nah Bapak Ibu, untuk mencapai hal ini, berarti Tuhan untuk mencapai hal ini, ya Bapak Ibu, untuk mencapai hal ini dapat dilakukan perlindungan. Tuhan melakukan perlindungan kepada kita.
Maka dari itu Tuhan datang dari surga ke dunia ini untuk memberikan perlindungan pada kita, untuk memberikan keselamatan pada kita. Di dalam ayat yang saya tadi, akulah pintu Bapak Ibu. Tuhan adalah pintu, ya. Tuhan adalah pintu satu-satunya pintu Bapak Ibu. Jika kita ingin melewati sebuah gedung atau sebuah rumah, kita harus melewati pintu Bapak Ibu. Maka dari Tuhan adalah pintu. Akulah pintu, ya Bapak Ibu ya. Di sini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kita dapat mencermati ada kata akulah pintu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Di sini Tuhan berani mengakui, ya. Dia berani mengakui bahwa akulah pintu. Di dalam Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Akulah roti hidup. Akulah jalan dan kebenaran. Akulah pokok anggur. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat yes ini. Akulah. Akulah Sony. Ya, berarti itu yang benar-benar saya berani mengakui saya Sony karena apa? Itu benar-benar saya. Begitu juga Tuhan. Akulah pintu. Akulah roti. Ya Bapak Ibu, akulah pokok anggur yang benar. Ya. Akulah terang dunia. Tuhan mengakui bahwa Dia satu-satunya pintu untuk menuju keselamatan itu Bapak Ibu. Ada sebuah tokoh yang bernama Adam Smith Bapak Ibu. Di suatu waktu ia berkunjung di tanah suci kita di Mekah, Madinah. Maaf Bapak Ibu, di Israel. Di situ pada suatu waktu ia berkunjung di tanah suci kita di Israel ya Bapak Ibu. Di situ dia berkunjung, ada tour guide-nya di situ juga. Saat dia berkunjung, dia melihat suatu benteng di situ dan di situ terlihat ada lubang, Bapak Ibu. Nah, kemudian si Adam Smith ini menanyakan kepada si tour guide-nya ini. Itu di situ kenapa ada gerbang benteng tetapi tidak ada pintunya untuk dapat menuju ke situ, sedangkan di situ ada lubang. Di situ dia memberikan perumpamaan bahwa ketika nanti ada domba masuk ke dalam benteng itu, maka akulah yang menjadi pintunya. Ya Bapak Ibu. Dia akan ketika ada domba mau masuk, Adam Smith akan berbaring di lubang itu dan domba-domba masuk melewatinya. Itu adalah merupakan suatu perumpamaan bahwa Tuhan hanyalah satu-satunya pintu kita dapat masuk ke dalam Tuhan. Dalam Alkitab Bapak Ibu, keselamatan itu bisa berarti memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita tidak binasa, kita dilahirkan kembali, memiliki hidup yang kekal, menjadi anak Allah. Jadi Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu keselamatan itu adalah merupakan ya ketika kita diselamatkan, kita sudah bebas dari dosa kita. Tuhan telah mati di kayu salib. Kita telah dibebaskan dari dosa kita. Kita telah dibebaskan dari penyakit kita. Kita telah dibebaskan dari segala hal yang mengancam kita di masa lalu, mengintimidasi kita di masa lalu. Kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Mengapa kita diselamatkan? Salah satunya adalah kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Mengapa Tuhan kok gencar-gencar di dalam hati saya Tuhan? Tuhan, ketika saya membuat firman itu, saya merenung sama Tuhan. Saya nggak mau comot sana sini, saya nggak mau comot tiruan khotbah A, si B, tapi saya mencoba merenungkan, Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan
kepada jemaat di sini. Oh Tuhan, di situ saya berdoa pada Tuhan, merenung Bapak Ibu ya, merenung sambil pujian, mesti merenung doa sama Tuhan, penyembahan. Tuhan bukakan bahwa Tuhan saya untuk menyampaikan isi pesan Tuhan mengenai keselamatan. Karena Tuhan sayang kepada kita. Karena apa Bapak Ibu? Lebih jauh dari itu Tuhan menyandarkan saya bahwa keselamatan kita pada sekarang ini adalah keselamatan yang sejati. Keselamatan pada akhir zaman. Tuhan lebih gencar-gencarnya berbicara dalam diri saya ini untuk akhir zaman. Akhir zaman. Enggak taunya mengarah ke sana. Kesetiaan, kekuatan dalam hidup. Tuhan membawa GBS Kasih Karunia mempersiapkan hidup kita agar ketika Tuhan datang yang kedua kali kita siap. Seumpama Bapak Ibu, kita lebih dahulu masuk dalam rumahnya Tuhan, ya Bapak Ibu ya, itu adalah suatu hal yang harus kita persiapkan. Apakah kita sudah siap? Saya pun yang masih muda juga hidup ini adalah saya Bapak Ibu ya. Saya yang umur 26 ini merasa umur 26 bentar lagi ya. Tapi dalam arti apa? Enggak lama ya, mungkin 25 tahun, mungkin 20 tahun, enggak tahu kapan waktunya. Apakah saya sudah siap ya? Nah, bagaimana kita dapat mempersiapkan hidup kita Tuhan untuk mempersiapkan jemaat GBS Kasih Karunia ini untuk hidup benar di dalam Tuhan, untuk kita dapat melakukan ketetapannya, ya Bapak Ibu. Mengapa manusia perlu diselamatkan, Bapak Ibu ya? Mengapa Bapak Ibu semua perlu diselamatkan, ya? Karena telah jatuh di dalam dosa. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa, termasuk saya, masuk kita semua. Kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Mengapa kita perlu diselamatkan? Karena kita telah berdosa. Gak ada yang suci Bapak Ibu di tempat ini. Saya pun yang berdiri di tempat ini pun masih melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam perkataan, maupun dalam emosi. Masih jauh dari kata layak yang kudus Bapak Ibu. Tetapi bagaimana keinginan kita, ya Bapak, yang terpenting dalam hidup kita itu adalah memang Bapak Ibu, kalau dicubit masih sakit, berarti kita masih di dunia. Tapi kita harus meminta tolong kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, untuk memimpin kita. Terkadang merasa ini, oh Tuhan aku ingin melakukan yang baik. Tetapi apa? Ada bisik-bisikan yang melakukan untuk sebuah berbuat dosa. Ya Bapak Ibu ya. Ada hal yang dalam diri kita itu, wah aku pengennya yang baik terus. Tapi ternyata ada sesuatu dalam bisikan dalam hati, dalam hidup kita itu untuk melakukan sebuah hal yang tidak benar. Ya Bapak Ibu, dan perlu dipertimbangkan bahwa itu adalah bukan dari Tuhan Bapak Ibu, segala sesuatu yang tidak benar. Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana atau apa saja yang menjadi syarat seseorang memperoleh keselamatan. Yang pertama, Markus 16 ayat yang 16. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Markus 16 ayat yang ke-16. Apa saja yang menjadi syarat untuk kita dapat selamat? Apakah kita laki-laki dan perempuan berhak selamat? Ya, apakah orang-orang yang masih kecil ya, adik-adik kita itu apakah mereka berhak selamat? Ya, Bapak Ibu, mari kita buka bersama dalam Markus 16 ayat 16. Semua sudah menyimak, saya akan membacakannya. Markus 16 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saya ulang, Markus 16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya
akan dihukum. Jadi syarat yang pertama yaitu adalah apa Bapak Ibu? Kita harus percaya dan dibaptis. Syarat utama untuk kita dapat selamat di dalam kekristenan kita yaitu adalah kita harus percaya kepada Tuhan dan harus dibaptis. Bapak Ibu sudah dibaptis belum? Ada yang belum dibaptis? Bisa angkat tangan, maka kita nanti akan melayani, menjadwalkan. Ada yang belum dibaptis Bapak Ibu? Puji Tuhan, sudah semua. Ya, jadi syarat yang harus kita miliki untuk kita dapat selamat yaitu kita harus percaya dan dibaptis. Saya dibaptis umur SMA, umur 16 Bapak Ibu. Dibaptis bersama Bapak Pendeta Setia Purnomo di tempat ini di belakang. Ya, syaratnya kita harus percaya dan dibaptis. Syarat yang kedua yaitu dalam Roma 10 ayat yang ke-13. Siapakah yang selamat ini dan apakah syarat-syaratnya? Roma 10 ayat yang ke-13. Roma 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya ulang, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi syarat yang kedua yaitu adalah berseru kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi jika disimpulkan Bapak Ibu, syarat untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus yaitu adalah kita pertama percaya terlebih dahulu kepada Tuhan. Yang kedua, kemudian kita dibaptis. Ya, Bapak Ibu, dibaptis oleh pendeta kita, oleh yang senior. Yang ketiga adalah kita berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, jika di sini ada yang tidak dibaptis di gereja ini, oh, saya dulu aslinya bukan yang di sini, Bang. Saya aslinya dulu di timur, arah timur.